Sebelumnya terima kasih ya buat sudah menyempatkan buat teman-teman. Kita pengen ngobrol-ngobrol sebentar mengenai protokol. Mungkin bakal lebih dijelasin lagi sama Rian atau mungkin sudah sedikit dijelasin. Jadi kita pengen tanya-tanya nih mengenai uh, protokol yang uh, sudah Mbak berpengalaman dan juga itu katanya Mbak Elis pernah menjadi protokolnya Pak Wali Kota, benar ya Mbak? Iya, betul. Jadi teman-teman ada yang mau langsung tanya-tanya sama Mbak Elis? Dimulai dari siapa dulu, silahkan. Oke, boleh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama saya Elisa Tirika, biasanya dipanggil Elis. Saya bekerja di pemerintah Kota Semarang kira-kira sudah 10 tahun. Sebelum di Bapenda, saya pernah bekerja di bagian protokol Wali Kota Semarang, kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman bagaimana mendampingi wali kota, terus mengatur segala acaranya, acara beliau, terus juga tentang acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, seperti itu. Mungkin kalau adik-adik ada pertanyaan-pertanyaan, saya bisa bantu jawab. Oke, berarti lumayan Mbak Elis ini bisa dibilang sangat berpengalaman ya di bidang protokol ini. Jadi kebetulan kita memang ada tugas untuk ini sih interview, jadi sangat tepat sekali jika kita memilih Mbak Elis buat menjadi narasumber kita. Langsung aja ke pertanyaan dari teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya sama Mbak Elis bisa langsung ditanyakan. Siapa dulu yang mau tanya mungkin? Mah, ada yang mau ditanya? 401-208-528. Mungkin bisa disebutin satu-satu dulu kali ya. Oke. Kan nanti baru kita buat Iwan. Saya nggak apa-apa, saya. Mungkin kalau ada yang punya headset bisa dipakai headsetnya. Anggi suaranya naik turun. Oh oke, sebentar. Mungkin aku nanya yang pertama nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Sebelumnya kan udah dikasih tahu kalau Mbaknya pernah jadi protokolernya Pak Wali Kota. Boleh dikasih tahu salah satu acaranya, Mbak? Oh, kalau untuk acara wali kota itu kan banyak ya, dari yang peresmian, terus sosialisasi, terus beliau itu juga ada acara yang terjun langsung ke masyarakat, ke kecamatan, ke kelurahan, peninjauan, terus peresmian proyek-proyek pemerintah kota, itu banyak banget salah satu acaranya. Belum juga ketika ada acara menerima tamu kunjungan dari kota lain, dari
kabupaten lain atau bahkan dari tamu dari luar negeri. Itu tuh kebanyakan acaranya yang kayak gitu sih deh. Oh iya. Sama kayak kalau ada pelantikan gitu-gitu juga ya Mbak? Ya, pelantikan itu salah satu agenda. Di agendanya pemerintah kota itu kan pelantikan pejabat-pejabat gitu. Jadi kalau selama ini kan kita fokusnya protokoler itu membawakan acara, tapi sebenarnya enggak. Jadi yang dinamakan protokoler itu kita mengatur acaranya dari awal, dari rencana dibuat acara itu, terus nanti kita harus koordinasi dengan siapa, jadi mengkoordinasikan antara beliau dan yang membuat acara, terus isi acaranya itu apa. Kita jadi kayak seperti bikin timetable gitu. Jadi per ini tuh ada rundown-nya. Karena kan acara wali kota itu kan banyak ya. Jadi dengan petugas protokoler itu membantu jadwalnya beliau. Jadi kami seperti petugas lapangannya. Gitu. Ada lagi? Ya. Itu ya bayarnya tanggal 5. Ada setiap instansi di pemerintah Kota Semarang itu pasti mereka punya acara resmi yang harus dihadiri wali kota. Salah satunya waktu itu Bapenda menyelenggarakan Rakornas, itu rapat koordinasi nasional di mana Bapenda se-Indonesia itu datang ke Semarang, terus otomatis kan kepala-kepala Bapendanya, kepala-kepala dinasnya itu pada datang semua. Nah, itu diresmikan oleh pembukaannya itu diresmikan oleh waktu itu ada Pak Sekjen di Sekjen Kemendagri dan juga ada Pak Wali Kota. Saya ingin bertanya. Oh, selamat datang. Iya, salam kenal. Panggilnya salam kenal. Iya Mbak ya. Boleh panggil tante, boleh panggil mbak, boleh. Mbak Elis, panggil kakak boleh. Mbak Elis, jadi bagaimana prosedur dari protokoler acara tersebut? Tadi kan udah disebutkan ya, ada acara yang pernah diselenggarakan. Dan bagaimana prosedur dari protokoler acara tersebut? Dan kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan? Gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, kita harus tahu acaranya itu, judul acaranya apa. Lalu yang diundang itu siapa. Kita harus berkoordinasi dengan siapa. Yang pembuat acara itu siapa. Terus PIC-nya itu siapa. Lalu rundown-nya itu seperti apa. Jadi, misal suatu acara itu dibuka oleh wali kota. Wali kota ini berupa apa? Membukanya berupa apa? Sambutan-kah? Meresmikan-kah? Gitu. Apakah ada penandatanganan dokumen? Kan ada banyak itu. Jadi kayak gitu salah satunya. Nah, itu kita juga harus perhatikan tamu-tamu yang diundang itu siapa saja. Jadi nanti ketika Pak Wali sambutan itu nama-nama yang diundang itu disebutkan untuk disapa. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih, Mbak Elis. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya sama Mbak Elis. Hikmah mungkin? Aku mau tanya. Oke, silahkan. Jadi aku mau tanya sama Mbak Elis. Mbak Elis itu di situ prosedurnya apa aja ya? Bagaimana gitu prosedurnya? Apa aja yang harus dilakukan? Sebentar, salah. Biasanya di Bapenda itu untuk menjadi protokoler apa saja yang bisa
siapa apa aja yang bisa menjadi seorang protokoler dan atau emang ada timnya sendiri gitu loh Mbak? Siapa aja yang bisa jadi protokoler Oh atau ya, timnya oke. sendiri gitu? Mungkin pertanyaannya lebih ke apakah kami itu bekerja sendiri atau bekerja dalam tim gitu ya, maksudnya gitu ya, mungkin ya. Iya. Benar. Oke, Kak, untuk jadi seorang protokol itu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi ketika menyiapkan suatu acara, kami harus bekerja dalam tim. Di tim itu nanti dibagi siapa yang nanti membawakan acara atau sebagai MC. Lalu siapa yang berkoordinasi dengan tamu. Jadi misal nih, kita mau bikin acara, terus kita undang gubernur. Kita jadi yang bertugas buat menghubungi ajudan gubernur itu juga ada telepon, apakah bisa hadir, terus kira-kira hadir jam berapa, itu harus kita harus berkoordinasi dengan orang-orangnya beliau yang diundang. Kan nggak mungkin kan kita hubungi langsung ke bosnya, kita harus punya kontak-kontaknya. Itu tugas salah satu protokol. Terus yang ketiga, yang berkoordinasi dengan si pembuka acara. Misalnya yang akan dibuka oleh Pak Wali. Kita juga harus berkoordinasi dengan ajudan Pak Wali. Kira-kira acaranya Pak Wali itu seperti itu apa? Terus setelah acara ini nanti apa? Kita harus berkoordinasi terus supaya tidak meleset dengan jadwal beliau. Terus yang keempat, ada yang berkoordinasi dengan si pemilik acara. Jadi ketika keempatnya ini berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, maka acara akan lancar. Jadi si pembawa acara ini yang MC nggak perlu ribet telepon-telepon sana sini, jadi dia fokus buat membawakan acara saja. Lah kenapa kami harus bekerja dalam tim, nggak bisa kalau harus bekerja sendiri-sendiri itu nggak bisa. Gitu deh. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, aku mau nanya ya. Boleh. Tadi kan udah ditanyakan mengenai, berarti ada tim ya. Ya. Protokoler itu ada tim-timnya, dan mungkin berarti kan otomatis ada kriteria-kriteria tertentu dari pemilihan protokol orang yang begitu untuk protokol itu. Boleh tahu nggak Mbak kriterianya untuk menjadi protokoler itu? Berarti apa? Mungkin teman-teman juga tertarik atau bagaimana, apa kayak bisa dipersiapkan dari sekarang? Oh, mungkin kalau misal per dinas seperti di Bapenda itu tidak ada protokol khusus. Protokol itu yang berhak mendapatkan pelayanan protokoler itu kepala daerah seperti wali kota, terus gubernur. Jadi di setiap dinas itu dia memang tidak ada yang protokoler khusus. Jadi saya ini bicara tentang protokoler wali kota ya. Siapa saja yang bisa menjadi protokoler wali kota itu memang ada beberapa kriteria. Satu sudah pasti cekatan, dan cekatan. Karena kita harus tanggap dalam situasi apapun. Karena acara wali kota itu tidak diprediksi, meskipun kita sudah skenario, sudah merencanakan, nanti tahu-tahu di hari H itu hal-hal bisa terjadi, entah itu hujan, entah itu acara dibatalkan, entah itu diwakilkan. Dan jadi untuk itu kan diperlukan personil yang cekatan. Terus yang kedua cepat tanggap. Yang protokoler itu harus punya kepekaan. Dibandingkan yang lain itu dia peka. Kira-kira ketika acara A ini terlalu panjang, kita harus bisa mengendalikan, harus di stop atau harus ya seperti kan kita harus meng-create, karena kan meng-create suatu acara itu kan gampang-gampang susah ya. Untuk selain itu untuk menjadi seorang protokoler, MC itu nggak selalu harus bisa MC itu nggak selalu. Cuma memang ada beberapa personil yang memang khusus diterjunkan untuk bertugas sebagai pembawa acara atau MC. Lalu kemudian
Kriteria selanjutnya harus mau ditugaskan dimanapun dan kapanpun. Ini sekedar sharing aja nih ya teman-teman. Waktu itu saya pernah jam hari Minggu saat sebenarnya sih saya nggak ada jadwal. Terus hari Minggu saya pergi sama keluarga lagi makan, tiba-tiba ditelepon dari kantor, Pak Wali butuh protokol. Jadi saat itu juga meskipun lagi makan sama keluarga, saya mau nggak mau harus cabut. Sabtu ya. Terus cabut buru-buru ke kantor. Jadi kita memang sudah tahu, oh ini tanggung jawabku. Mau hari apapun harus tetap siap sedia. Nggak bisa nolak. Adanya cuma siap, dan siap. Gitu. Kayak gitu. Pernah juga waktu itu tugas sampai malam. Waktu saat itu acara wayangan, ada acara wayangan di mana wali kota harus membuka acara, dan beliau ini menikmati acara wayangannya ini sampai pagi. Otomatis kami petugas protokol nggak bisa kan, nggak mungkin meninggalkan tempat acara kalau Pak Wali Kotanya belum beranjak dari tempat acara, kan nggak mungkin. Kita harus nunggu sampai beliaunya pulang baru kita boleh pulang. Jadi itu udah biasa, pulang malam, pergi malam pulang pagi, pergi pagi pulang pagi lagi, itu udah biasa. Jadi memang diperlukan personil-personil yang punya keikhlasan hati buat menjalani. Itu deh. Berarti cukup ini ya, kebanyakan kita memang harus jadi yang fleksibel untuk selalu siap kalau semuanya tugas dadakan yang haruskan kita hadir. Contohnya seperti tadi hari Minggu harus siap walaupun itu bukan jadwal kita gitu ya Mbak Elis ya. Iya. Oh iya, sama satu lagi. Ini yang memang apa ya? Penting tapi nggak penting ya, maksudnya apa ya? Ya penting tapi nggak penting ya, karena yaitu di penampilan. Memang untuk menjadi protokol itu memang diutamakan penampilan itu memang harus bagus ya, karena kan bagaimanapun juga protokol itu wajah dari Wali Kota Semarang. Nah, kalau misal ada acara kunjungan tamu, pasti yang dilihat pertama protokolnya. Jadi kita harus setiap hari harus rapi, harus on lah, istilahnya seperti itu. Oke, berarti lumayan sulit juga ternyata untuk menjadi seorang protokoler wali kota ya. Ini pelajaran baru juga buat teman-teman. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Elis. Mungkin apa ya? Kita penasaran sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh protokoler untuk misalnya mau mengadakan suatu acara dan acara tersebut dihadiri sama pihak-pihak pejabat tinggi gitu. Dan itu mungkin persiapannya apa aja kita sebagai protokol Mbak Elis sebagai protokoler kayak gitu. Oke. Saya sambil sharing ya, waktu itu ada acara kita kedatangan Pak Jokowi. Jokowi datang ke Semarang, waktu itu peninjauan proyek. Saya ingat banget, Kota Lama kayaknya. Jadi revitalisasi Kota Lama waktu itu. Nah, waktu itu beliau datang, jadi 2 hari sebelumnya itu kami harus berhubungan dengan Pas Pampres, kami koordinasi apa aja yang harus disiapkan, dari hal yang inti sampai hal yang remeh-temeh itu benar-benar harus diperhatikan, seperti kira-kira beliau datang jam berapa, kita harus melakukan penjemputan di bandara, terus mensteril jalanan yang akan dilewati. Nanti kita akan dibantu oleh Pas Pampres. Di sana mereka memang sudah punya tim. Pas Pampres itu dibagi berlapis-lapis. Jadi ada dari mereka protokol istana itu yang datang duluan ke Semarang untuk cek lokasinya nanti di mana aja mau ditinjau. Nanti kita berkoordinasi dengan mereka. Lalu nanti Pak Presiden itu
sambutannya seperti apa, jam berapa, kita benar-benar dipastikan waktunya. Memang untuk kelas presiden pasti detail dan rapi ya. Dan nanti H-1 kami berkoordinasi lagi dengan tim yang lain, ya tim yang lebih dalam lagi tentang apa aja yang harus disiapkan, seperti presiden itu sukanya minum apa atau makan apa, terus buah yang disediakan di meja itu yang dikehendaki beliau itu yang seperti apa, terus setelah nanti acara itu beliau akan mampir kemana, kayak gitu. Itu benar-benar detail dipersiapkan sampai ke apakah beliau itu berkenan kalau dipayungi, kayak gitu juga kita harus perhatikan karena kan tidak semua pejabat itu mau dipayungi ya kan. Terus tentang kostum juga diperhatikan, nanti kostumnya apa, apakah mau pakai batik atau pakai baju putih atau santai atau bebas itu. Jadi supaya nanti Pak Wali Kota nggak salah kostum kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Sangat-sangat detail sekali ya, apalagi untuk berhadapan dengan para pejabat-pejabat tinggi seperti contohnya tadi Pak Presiden, dan mungkin bisa apa ya, kalau bisa menghindari adanya miss kali ya, jangan sampai. Ya betul. Iya. Terus ada lagi waktu itu kami kedatangan tamu dari luar negeri. Jadi kayak Semarang itu kan ada sister city dengan negara-negara lain itu kan ada sister city. Jadi kayak apa namanya hubungan baik dengan kota yang hampir mirip lah, jadi seperti itu. Waktu itu kami kedatangan tamu dari Australia. Nah, dari Melbourne. Waktu itu wali kotanya di sana itu datang kemari dengan rombongan. Lalu kami benar-benar menyiapkan dari yang pembawa acaranya itu pun juga speaking in English. Jadi mungkin bisa ditambahkan menjadi protokoler itu bisa speaking in English adalah poin plus. Karena kan nggak jarang ada perwakilan dari negara lain yang bertamu ke Semarang dan kita harus bisa ngomong kan, kayak gitu, harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Tidaknya ya just a little English lah boleh kayak gitu. Lalu kita juga harus tahu tempat-tempat mana yang layak buat didatengin. Untuk mereka kita pamerin, ini loh Semarang, ini loh oleh-olehnya, ini loh makanan khasnya. Tuh. Kan mereka nanyanya ke kita, karena kita kan protokol itu juga sebagai guide, garda depan buat ditanya-tanya. Jadi kira-kira ada nggak yang minat jadi protokoler? Sejujurnya setelah interview ini lumayan tertarik sih. Lumayan tertarik, ternyata kayaknya seru juga kali ya. Oh, seru. Nanti akan banyak pergi dinas-dinas keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk mendampingi wali kota ya kan. Cuma yang paling sering itu memang keluar kota. Dan harus siap kapan aja. Mungkin itu aja dari kami, Mbak Elis. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Kita sangat-sangat berterima kasih. Mohon maaf juga tadi di awal kurang persiapan dan banyak kendala karena ini lumayan dadakan juga, tiba-tiba kan jam 9 ya teman-teman. Gitu. Jadi semoga kita dari interview ini kita dapat banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari nantinya. Sekali lagi terima kasih Mbak Elis untuk waktunya, selamat bekerja kembali.
Ya, Semoga kita sama-sama. semoga kita bisa bertemu secara langsung ya. Ini mau cuma bisa video. Barangkali teman-teman habis ini kita jadi protokoler. Iya sih benar Yan. Ya. Oke. Oh ya boleh. Nah, ini bagian terfavorit ya. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Sukses Eli. ya adik-adik belajarnya. Dadah. Terima kasih Mbak Elis. Terima kasih Mbak.